Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hafizi, NIM 2253361 dari kelas TI 3C. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya rangkum. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya rangkum dari Cisco Packet Research, yaitu modul 4, yaitu tentang lapisan fisik. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan fisik model OSI berada di bagian bawah tumpukan. Ini adalah bagian dari lapisan akses jaringan model TCP atau IP. Tanpa lapisan fisik, Anda tidak akan memiliki jaringan. Modul ini menjelaskan secara rinci 3 cara untuk terhubung ke lapisan fisik. Aktivitas dan laboratorium paket tracer akan memberi Anda kepercayaan diri yang Anda perlukan untuk memasang kabel jaringan Anda sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan lapisan fisik. 1. Koneksi fisik. 2. Baik menyambung ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi. Sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. 3. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan mempunyai komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selanjutnya, karakter lapisan fisik. 1. Yang pertama, standar lapisan fisik. Yang kedua, pada topik sebelumnya Anda memperoleh gambaran tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan fisik. Hal ini mencakup komponen media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar-standar yang diperlukan agar semuanya dapat berjalan bersama. Yang ketiga, protokol dan operasi lapisan OSI atau atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ditentukan oleh Internet Engineering Task Force atau bisa disebut IETF. Yang keempat, lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditentukan oleh organisasi teknik kelistrikan dan komunikasi terkait. Yang kelima, ada banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah yang mengatur, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Misalnya, standar perangkat keras, media pengkodean, dan pensinyalan lapisan fisik ditentukan dan diatur oleh organisasi standar berikut, yaitu yang pertama, organisasi internasional untuk standarisasi atau bisa disebut ISO. Yang kedua, asosiasi industri telekomunikasi atau asosiasi industri elektronik atau bisa disebut TIA atau EIA. Yang ketiga, Persatuan Telekomunikasi Internasional atau bisa disebut ITU. Yang keempat, Institut Standar Nasional Amerika atau bisa disebut ANSI. Yang terakhir yaitu Institut Insinyur Listrik dan Elektronika, bisa disebut IEEE. Selanjutnya, komponen fisik, pengkodean dan sinyal. 1. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, material kabel, dan desain kabel, semuanya ditentukan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik.
Berbagai port dan antarmuka yang router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pinout tertentu yang dihasilkan dari standar. Yang kedua, pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mewakili informasi digital. Hal ini mirip dengan bagaimana kode Morse mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Selanjutnya, bandwidth dan terminologi bandwidth. 1. Latensi. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Dalam sebuah internet network atau jaringan dengan banyak segmen, throughput tidak bisa lebih cepat dari link paling lambat dalam jalur dari sebuah sumber ke tujuan. Bahkan jika semua atau sebagian dasar segmen memiliki bandwidth yang tinggi, hanya diperlukan satu segmen di jalur dengan throughput rendah untuk menciptakan hambatan atau throughput seluruh jaringan. Yang kedua, hasil. Throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Karena sejumlah faktor throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan dalam implementasi lapisan fisik. Throughput biasanya lebih rendah daripada bandwidth. Ada banyak faktor yang mempengaruhi throughput. Yang ketiga, jumlah lalu lintas. Jenis lalu lintas, latensi yang dihasilkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Yang keempat, yaitu hasil bagus. Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Itu dikenal sebagai goodbud. Goodbud adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Badbud adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk pembuatan sesi, pengakuan, enkapsulasi, dan transmisi ulang bit. Goodbud selalu lebih rendah dari throughput, yang umumnya lebih rendah dari bandwidth. Sebuah meter berukuran Mbps berkisar antara 0 sampai 100 Mbps. Tampilannya menunjukkan 80,78 Mbps untuk kecepatan unduh dan tampilan lainnya menunjukkan untuk kecepatan unggah. Selanjutnya, kabel tembaga dan kawat koaksial. 1. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. 2. Kabel koaksial atau bisa disingkat coax. Mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Seperti dilihat pada gambar, kabel koaksial terdiri dari 1. Konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Kedua, lapisan insulasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga. Yang ketiga, bahan insulasi dikelilingi oleh jalinan tembaga atau foil logam yang berfungsi sebagai kawat kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung konduktor bagian dalam lapisan atau pelindung kedua ini juga mengurangi jumlah interferensi elektromagnetik data. Seluruh kabel ditutup dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Hanya kabel UTP dan kabel serat optik. Yang pertama, pada optik sebelumnya Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga Yielded Twisted Pair atau bisa disingkat UTP, karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN. Topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Kedua, ketika digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang kecil menguntungkan saat pemasangan. Yang ketiga, seperti yang telah Anda pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang mahal, maka tidak
umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan Anda temukan di topik ini. Kabel serat optik mentransmisikan data mulai jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan redaman lebih sedikit dan sepenuhnya kabel terhadap MI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untaian kaca yang sangat murni yang fleksibel, namun sangat tipis dan transparan. Tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada satu sebagai impuls cahaya. Selanjutnya, media nirkabel. Anda mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tablet atau ponsel pintar. Hal ini yang mungkin terjadi berkat media nirkabel yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik satu jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media, dan jumlah perangkat yang berkemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Jenis media nirkabel. Standar IEEE dan Register Telekomunikasi untuk komunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Dalam masing-masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal berikut. 1. Pengkodean data sinyal radio. 2. Frekuensi dan kekuatan transmisi. 3. Persyaratan penerimaan dan decoding sinyal. 4. Desain dan konstruksi antena. Selanjutnya, LAN nirkabel. Hal itu implementasi data nirkabel yang umum kemungkinan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan berikut. 1. Wireless Access Point atau bisa disingkat API. 2. Adaptor nirkabel. Yang ketiga, paket tracer menghubungkan LAN berkabel dan nirkabel. Saat bekerja di paket tracer lingkungan laboratorium atau lingkungan perusahaan, Anda harus mengetahui cara memilih kabel yang sesuai dan cara menyambungkan perangkat dengan benar. Kegiatan ini akan memeriksa konfigurasi perangkat paket tracer, memilih kabel yang berdasarkan konfigurasi, dan menghubungkan perangkat. Kegiatan ini juga akan mengeksplorasi tampilan fisik jaringan di paket tracer. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.